Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Haida Mulyana dengan nomor 310-12-100-593 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pamulang. Di sini saya akan mencari informasi tentang sistem informasi pendidikan SIMPI yang berada di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Lodewiyang yang bertempat di Kabupaten Bogor. Madrasah Muallimin Muhammadiyah ya, ini adalah bagian dari amal usaha milik pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor, juga di bawah naungan dari pimpinan Majelis Dikdasmen pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor. Madrasah Muallimin Muhammadiyah ya didirikan pada tahun 1970 yang diprakarsai atau dimulai saat itu oleh Bapak Kiai Haji Adam Komarudin BA. Sampai sekarang didirikan oleh Pak Kiai Haji Adam Komarudin BA yang pada saat itu sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor ya, sampai di periode-periode pendiriannya. Kemudian Madrasah Muallimin Muhammadiyah untuk tahun sekarang gitu ya, berlokasi di Jalan Raya Lodewiyang ya, di Kabupaten Bogor, yang saat ini memiliki siswa. Kalau Madrasah Muallimin Muhammadiyah itu kan jenjang MTS dan MA ya. Kalau fokusnya ini ke apa nih? Pemualimin secara keseluruhan. Baik. Kalau secara keseluruhan, Madrasah Muallimin Muhammadiyah tahun ini memiliki siswa kurang lebih 777 siswa ya. MTS-nya itu 400 lebih dan sisanya aliyahnya. Dan jumlah rombelnya tahun ini sanawiyah itu 14 rombel, kelas 75, kelas 85, kelas 94 rombel, jadi 14 rombel, dan untuk aliyahnya 10 rombel, kelas 10-nya 3, kelas 11-nya 3, dan kelas 12-nya 4. Untuk peminatan di tingkatan aliyah atau tingkatan atas itu ada peminatan MIPA dan IPS. Untuk kurikulum yang digunakan tahun ini Madrasah Muallimin Muhammadiyah menggunakan 2 kurikulum. Untuk kelas awal 7 dan 10 itu menggunakan kurikulum Merdeka ya, kurikulum Merdeka sesuai dengan aturan dari pemerintah. Kemudian untuk kelas 8, 9, 11 dan 12 masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian jumlah guru di kami alhamdulillah tahun ini sekitar ya, di keseluruhan ya sekitar 53 orang dari berbagai latar belakang ya, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Ada yang sudah S2, bahkan ada yang sudah doktoral ya, yaitu Pak Dr. Haji Nopal. Sisanya S1 alhamdulillah rata-rata sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Mapel yang diampunya itu sesuai dengan latar belakang pendidikannya, mulai dari guru pengetahuan umum ataupun agamanya ya, dan bahkan guru BK-nya. Kemudian kegiatan sekolah atau kegiatan belajar di Madrasah Muallimin itu berbeda dengan yang lain, yaitu kami di sini libur di hari Jumat. Nah, di hari Jumat, jadi dari Ahad itu kegiatan seperti biasa pembelajaran, walaupun ada pengurangan jam ya, pengurangan jam belajar di kelas diganti dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kami menggunakan sistem pembelajaran selama 6 hari ya, 6 hari.
libur di hari Jumat. Kemudian di kami untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran juga ada opsi atau pilihan ya, itu program pesantren. Jadi selain program reguler biasa, kami juga di sini menyediakan program pesantren, terutama bagi siswa yang memang ingin lebih mendalami ilmu-ilmu keagamaan ya, atau juga memfasilitasi siswa yang dari jauh gitu, yang jaraknya di luar William gitu ya, di luar Kabupaten Bogor, yang ingin menimba ilmu di sini, kami sediakan program pesantren. Dan alhamdulillah untuk hari ini, untuk tahun ini ya kurang lebih 100 orang untuk yang santri putra dan putri. Kegiatan pesantrennya itu tambahannya di waktu ba'da isya dan setelah subuh untuk pelajaran tambahan dibandingkan dengan siswa yang reguler. Kemudian alhamdulillah juga Madrasah Muallimin Muhammadiyah baik MTS maupun MA ya sudah terakreditasi A dua-duanya yang terakhir di tahun 2024 kemarin ya, alhamdulillah terbaru gitu, terakreditasi A, dan lulusan aliyahnya pun sudah banyak ya, sudah banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri ya ataupun swasta, bahkan ada yang ke luar negeri juga gitu ya, ke luar negeri. Dan ada juga lulusan kami juga lulus di kedokteran, jadi berbagai macam jurusan lah. Walaupun di sini Muallimin itu kami sebut dengan sekolah kader ya, sekolah kader yang berfokus pada memang ketika awal didirikan itu kami fokusnya itu sesuai dengan visinya mencetak kader dai ya, ulama, organisatoris, dan kader guru. Nah, tapi pada kenyataannya kami tidak hanya fokus kepada guru saja, tapi akhirnya berkembang gitu ya, berkembang sesuai dengan keahlian atau keterampilan dari siswa-siswanya, menyesuaikan. Jadi tidak bahwa lulus dari Muallim itu harus jadi guru, tidak. Jadi bisa sesuai dengan keinginan siswanya. Mau jadi nanti ada yang dokter, ada yang perawat, kemudian ada yang di lembaga-lembaga yang lain lah ya, instansi-instansi yang memang sesuai dengan ada yang jadi tentara atau TNI dan yang lain. Di tahun ajaran ini kami punya program gitu ya, itu di satu poin visi misi kami itu kan ada yang unggul, berintegritas, dan berkemajuan. Nah, salah satu di poin berkemajuan itu kami mencoba meningkatkan atau mengubah hal-hal yang yang tadinya tidak digital gitu, kita akan ubah ke digital gitu ya, berbasis digital itu sistem informasinya. Nah, mulai tahun ini berangsur ya, bertahap kita menggunakan absensi atau presensi digital ya, dengan menggunakan mesin tab ya, tab dari kartu peserta siswa, kemudian ada alat tappingnya ya. Nah, itu ketika anak menempelkan kartunya ke mesin pembaca itu, nanti akan otomatis informasi bahwa anak hadir itu ke nomor orang tua. Itu jadi orang tua akan tahu, oh anak saya terlambat atau tidak. Nah, itu kan bagian dari tujuan kami sebagai komunikasi secara tidak langsung dengan pihak orang tua gitu kan. Tidak perlu orang tuanya nanya atau khawatir. Nah, kami secara langsung, ini loh Bapak Ibu, anak Bapak Ibu hari ini masuk pukul sini. Nah, nanti pulang pun sama anak, jadi ketika masuk tapping, kemudian nanti pas pulang pun harus tapping ya, harus tap gitu. Nah, terbaca di sistem dan otomatis terkirim ke nomor orang tua. Untuk tahun ini kita mulai pertama uji cobanya itu di guru. Nah, guru kita coba di guru. Nah, guru sudah mulai lancar. Guru pun sama dengan mesin yang sama gitu. Kemudian siswa dari kelas atas dulu ya, kelas
12, 11, 9, dan 8, nah, 10 dan 7. Nah, di semester 2 ini di akhir nih akan kita coba, karena tadi ya, karena ini baru, jadi harus ada penyesuaian dulu. Ketika ada kekurangan kita revisi. Dan alhamdulillah sih untuk aplikasi presensi online ini antusias anak baik, tanggapan orang tua juga bagus ya, merasa oh ternyata kepedulian madrasah ya terkait kedisiplinan juga semakin meningkat, komunikasi dengan orang tua juga semakin baik, kemudian juga controlling orang tua terhadap anaknya juga terpantau. Misalkan oh anak saya pulang tappingnya itu pukul 2 tapi di pukul 5 kok belum pulang, nah, berarti kan bisa tuh nanti konfirmasi ke anaknya. Itu latar belakangnya memang kami menggunakan ini, satu dari visi misi itu ya, kedua juga dari tadi keluhan-keluhan orang tua gitu ya, yang mungkin anaknya harus bawa HP harus untuk konfirmasi sudah pulang atau belum. Kemudian juga kami juga di pihak madrasah mendata anak yang terlambat itu kan biasanya manual tuh, ada petugasnya nih data di gerbang, oh ini terlambat. Nah itu akan kesulitan tuh, kasihan si anak itu, atau petugas guru piket yang data anak yang terlambat kan itu datanya akan tercecer atau tidak valid, atau nantinya sulit ya untuk merekapnya. Hanya ketika menggunakan presensi ini kita gampang saja menentukan nih siapa saja siswa yang terlambat hari ini, datanya akan muncul, terlambatnya berapa menit gitu ya, akan muncul yang paling lama ada gitu ya. Nah nanti setelah dicek 1 bulan nih, si siswa ini ternyata sering terlambat, nah nanti akan ada pemanggilan dari kami untuk orang tuanya itu diperhatikan itu presensi. Nah itu sih latar belakangnya ya, supaya untuk memudahkan kita juga dan untuk komunikasi dengan orang tua, untuk memberikan pelayanan, intinya pelayanan terbaik untuk orang tua, dimulai di tahun ajaran 2024-2025. Untuk saat ini yang sudah berlaku itu hanya untuk kelas 9, 8, 11, dan 12. Kelas 10 dan 7 insya Allah di pasca lebaran ini kita akan mulai seperti itu. Keuntungan buat kami menggunakan presensi ini ya, pasti yang pertama adalah untuk pendataan kami jadi lengkap dan valid gitu, untuk mendata siswa dan guru gitu. Data itu digunakan untuk apa? Untuk mengukur tingkat kedisiplinan guru, kedisiplinan siswa akan terukur gitu, ya. Karena dengan seperti itu data kami jadi kuat ketika ada siswa yang bahasanya membela atau orang tua, kok anak saya kan berangkat di rumah pagi gitu, masa tidak ada di sekolah. Nah, kita buktikan ini gitu ya, itu akan menguatkan juga keuntungannya. Kami lebih memudahkan mendata, kemudian menguatkan data kami juga gitu ya. Dan yang terpenting keuntungannya kami bisa secara tidak langsung berkomunikasi dengan orang tua. Untuk memverifikasinya ya, memang siswa itu dibekali satu kartu pelajar ya, kartu pelajar yang di dalamnya sudah ditanamkan chip ya, chip gitu. Jadi dan harus di tab-nya itu di tempat-tempat yang sudah kami tentukan. Nah, di situ kita bisa verifikasi. Dan setiap pagi atau pulang ada tim kami atau petugas yang mengecek, khawatir ada error atau apa ketika mesin, dan sambil mengecek juga anak ada yang nitip nggak nih, nah ada yang nitip nggak gitu. Jadi satu orang itu ya harus 1 kali tapping gitu ya, gitu. Itu untuk ngeceknya ada petugas di tempatnya. Tempatnya ini memang kita sudah sediakan di lobby untuk siswa, dan untuk guru ada di ruangan guru verifikasi. Dan kami pun akan bisa mengecek langsung ke admin, itu nomor WA admin akan dicek tuh
siapa. Jadi selain ada di aplikasi cara online-nya, nyampe juga ke nomor admin, yang di admin juga nanti akan masuk ke nomor orang tua. Ceknya ya tinggal dibuka, ada adminnya khusus ya, ada aplikasi khusus user adminnya, di situ akan terverifikasi siapa saja yang terlambat yang masuk, dan kita pun dibantu ya, tetap dibantu ketika anak ada yang datang tapi ketinggalan kartunya. Nah itu kan kalau anak pulang lagi juga, apalagi yang jauh ini ya, verifikasi bagaimana si anak itu laporan ke pihak kami, ke petugas, kami akan catat ini yang terlambat. Nah, nanti kan kita bantu di user admin itu ya, admin atau tim petugas kami untuk mendata. Selain itu juga tetap absen di kelas mah tetap berlaku ya, absen di kelas itu tetap berlaku bagian verifikasi kedua setelah online-nya. Offline-nya pun harus ada. Khawatir kan ini setelah tapping malah pulang lagi gitu kan. Itu kan ada saja mungkin, atau mungkin hal itu harus tetap dijadikan pertimbangan ya gitu kan, di kelas tetap ya jelas. Jadi laporannya itu ada, kita tinggal mau periodik gitu, mau per hari bisa diunduh, cetak ya bisa. Dan diunduhnya pun kita bisa ada beberapa pilihan, ada pakai Excel, ada PDF gitu. Bisa diunduhnya per hari ya, di aplikasi itu lengkap, bisa per hari, bisa per bulan gitu ya, atau bahkan bisa per user gitu, per orang gitu. Oh mau si ya, atau mau atas nama Hairul Nida nih ya, tinggal dicek aja di downloadnya, tinggal siapa nih siswanya, satu orang satu, atau mau per kelas bisa ya. Guru pun sama ya, yang mau per orang dan tinggal di download dan cetak untuk memudahkan laporan juga. Fitur tambahan, baik, fitur tambahan yang akan kami luncurkan ya setelah, kan hari ini hanya baru tapping saja. Nah, kami akan menambahkan fitur untuk ajuan izin. Ajuan izin itu kami akan buat, nanti si orang tua itu tinggal ngisi di link atau di aplikasi itu, pilih nama siswanya, kemudian alasan izinnya apa, kemudian buktinya apa. Jadi kalau sakit berarti harus melampirkan surat keterangan sakitnya atau pakai surat yang lain. Nanti ajuan izin itu tidak otomatis langsung diterima oleh orang tua ya, orang tua hanya mengajukan dulu. Nah nanti diverifikasi oleh tim admin kami gitu, benar gak nih izin gitu ya, dicek datanya. Nah kalau sudah sesuai baru setujui. Begitupun dengan guru, ketika guru tidak masuk izin ada kegiatan pelatihan atau apa, tetap harus mengisi fitur itu. Kalau untuk guru sudah mulai diberlakukan kalau guru. Jadi guru izin atau ada tugas luar ya harus tetap mengisi fitur itu ya, ajuan itu. Untuk apa? Untuk akan nanti kan di laporan akan ketahuan si guru ini hari ini nggak izin nggak masuk, kenapa? Ada nih sakit atau ada kegiatan gitu ya. Jadi itu fitur tambahannya, dan memang nanti ini itu hanya bagian kecil, absensi ini hanya bagian kecil dari aplikasi yang besar yang akan kami programkan. Jadi Mualimin itu akan membuat yang namanya M3 Online. M3 Online itu aplikasi atau sistem informasi ya, sistem informasi Madrasah Muallim Muhammadiyah yang isinya yang mulai dari absensi, kemudian juga kegiatan pembelajaran ya, kemudian juga informasi-informasi, dan juga bagian dari keuangan ya, informasi keuangan, administrasi keuangan itu akan disatukan. Begitupun dengan sekarang juga kami alhamdulillah sudah mulai
Sistem informasinya manajemen itu di PPDB. Kita tahun ini PPDB-nya full online. Jadi dimanapun ataupun bahkan datang ke sini pun ke sekretariat tetap misinya online. Gitu. Kita hanya bantu. Gitu. Alhamdulillah berangsur. Nah dari apa yang tadi terpisah itu nanti akan disatukan di satu sistem informasi, dan di sana mungkin nanti akan banyak fitur, banyak informasi yang bisa kami bagikan, baik itu terkait dengan madrasah ataupun ya kaitan-kaitan dengan administrasi keuangan ataupun data ya supaya valid gitu antara data orang tua yang ketika ada perubahan kakak atau nama itu tinggal diajukan lewat aplikasi baru kami verifikasi. Banyak sih ke depan mah ya kita akan berusaha tadi ya, berkemajuan itu ya harus memang sesuai dengan zaman ya, walaupun jangan tergilas oleh zaman ya. Cara kerjanya pertama di sini di admin ya, di tugas admin itu membuka link ya, membuka satu link presensi tampilan ya, tampilan di Google Chrome ya atau di browser apapun, link presensi. Nah dari link presensi itu nanti siswa akan tapping ya. Kita untuk saat ini alatnya itu ada tappingnya, kemudian bisa pakai laptop atau pakai handphone ya, atau pakai PC. Jadi dari PC bersambung ke tapping. Nah PC itu membuka halaman Google Chrome untuk halaman aplikasi itu ya. Jadi siswa tapping, kemudian akan muncul konfirmasi Anda berhasil. Nah setelah berhasil akan muncul tuh nama dan jam dia masuk pukul berapa, keterangan dia telat atau tepat waktu akan muncul. Nah teman-teman yang lainnya bisa lihat, bisa lewat handphone, alat untuk menampilkan Chrome-nya ya, PC. Dan di kami di sini sengaja di lobby itu tempat tapping itu kita sambungkan ke TV LED. Jadi anak itu bisa lihat, oh saya pulang jam segini, oh saya telat gitu. Supaya apa? Tadi ketika telat itu mereka merasa, saya ketahuan telat oleh teman-teman yang lain gitu. Terpampang terus gitu ya. Gitu. Nanti bisa untuk apa? Menambah bahan ini ya, laporan ini bisa kita nanti lihat tempatnya untuk mesin tappingnya seperti apa, dan tampilan dari aplikasinya bisa ya disesuaikan. Nah setelah itu kami ya di sini tinggal kontrol saja itu, ketika sudah disiapkan ya, ketika ditinggalkan pun aman gitu. Tapi menjaga tadi ya, menjaga terjadi antrian yang memang kadang anak suka ya iseng lah atau apa, atau yang tadi ya satu orang nitip gitu ya, yang bawanya cuma satu tapi banyak gitu, menjaga itu. Jadi cara kerjanya jadi memang dari aplikasi Google Chrome dia tampilkan lewat mesin pembaca NFC atau tapping itu, anak menempelkan kartu akan terbaca, nah langsung masuk data. Nah kendalanya pertama memang tadi ya ketika ada siswa yang ketinggalan, ketika siswa ada yang ketinggalan itu kendala sih buat kami juga ya. Sebenarnya sih kalau mau kita berikan izin gitu ya, kita yang tapping kan bisa sebenarnya ya, di admin kan ada ya di aplikasi itu ada namanya super admin, jadi bisa menghadirkan siswa gitu ya. Jadi itu bagian dari kendala, karena apa? Kita pun harus memastikan kepada siswa bahwa kehadiran itu harus dibuktikan dengan kartu itu gitu. Tidak ada cara lain gitu. Tapi ya ketika anak ini ya, itu bagian dari kendala. Kedua, ketika mati lampu atau gangguan internet, nah itu yang jadi kendala. Ketika mati lampu atau jaringan internetnya gangguan, nah itu akan terkendala. Karena pada saat ini kami belum memiliki mesin genset itu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa jadi tambahan buat kami juga. Itu kendala yang kedua, jadi kelistrikan dan jaringan internet.
karena full online. Kemudian yang ketiga kendalanya adalah ini dari kadang masih ada beberapa siswa dan orang tua yang merasa ini teh ribet gitu. Nah itu ya, ada beberapa siswa atau orang tua yang merasa memperlakukan seperti itu teh menjadikan ribet gitu, yang susah gitu. Tapi itu hanya sebagian kecil saja, tapi kecil pun itu bagian dari buat kami kendala ya, harus bagaimana itu. Kemudian yang kendala berikutnya ketika pulang di waktu yang bersamaan, jadi antri bersamaan gitu ya. Jadi anak gak sabar pengen pulang gitu, padahal kan mesin itu kan harus baca dulu ya, tidak langsung gitu, harus baca, selesai baca gitu. Tapi anak kadang nggak sabar pengen pulang. Tapi sih itu hanya pernah terjadi hanya beberapa kali saja ya. Selebihnya kan pulangnya walaupun waktu bersamaan, tapi kadang ada yang mau main dulu atau apa gitu ya, tidak langsung typing. Nah, kalau untuk kedatangan sih relatif aman ya, karena kan tidak bareng gitu, ada yang berlangsung satu, dua, dan kita menyediakan mesinnya itu ada 2 buah, jadi mesin typingnya itu. Nah, ketika kelas 10 dan kelas 7 sudah siap, kita akan tambah unit lagi, tambah unit 1 lagi. Itu sih kendalanya.